Ada banyak cara orang berjumpa dengan Yesus. Ada yang berjumpa dengan Yesus ketika melakukan penganiayaan terhadap orang-orang yang mengikut Kristus, seperti yang dialami oleh Saulus. Ada juga yang berjumpa dengan Yesus karena dipaksa, sebagaimana dialami oleh Simon dari Kirene. Ia tidak menganiaya Kristus, ia juga tidak mencari Kristus. Ia adalah seorang berkulit hitam, betapapun ia orang Afrika Utara, tapi nampaknya ia pemeluk agama Yahudi yang taat, yang turut menghadiri hari raya Paskah di Yerusalem. Baik yang melakukan kejahatan ataupun yang sedang menunaikan hukum keagamaan, apabila berjumpa dengan Yesus dan dikehendaki Yesus untuk menjadi muridnya, tidak satu orang pun bisa mengelak. Bagi Paulus, perjumpaannya dengan Yesus dalam rupa cahaya yang membutakan matanya, tapi betapapun matanya menjadi buta, mata hatinya bisa melihat dengan jelas siapa yang sedang ia aniaya. Dan perjumpaan dengan Yesus itu mengubah jalan hidupnya dari seorang penganiaya orang-orang percaya menjadi orang yang mau menanggung salib sebagai orang yang percaya. Bahkan Paulus menanggung salib jauh lebih berat dari murid-murid lainnya. Begitu pula dengan Simon dari Kirene. Bukan atas kehendaknya ia berjumpa dengan Yesus. Ia jauh-jauh datang ingin berjumpa dengan Allah di bait Allah. Tapi dalam perjalanannya, ketika ia melihat iring-iringan tentara Romawi membawa para penjahat yang hendak disalib, ia ingin tahu, menyeruak kerumunan, dan ketika ia ada lebih dekat dengan tentara Romawi, tiba-tiba ia dipaksa untuk memikul salib Yesus. Betapapun ia berjumpa dengan Yesus dipaksa oleh tentara Romawi, saya yakin Simon dalam hatinya berkata, ini semua adalah kehendak Allah. Ia yakin dan percaya dalam kemalangan yang dialaminya tersembunyi rahasia besar yang akan dinyatakan Tuhan kelak bagi anak-anaknya. Dan ternyata Tuhan mengubah orang yang dipaksa memikul salib Kristus ini menjadi orang yang berperan dalam pemberitaan kabar baik. Bagaimana kisahnya kita tidak tahu persis apa yang dialami Simon dari Kirene. Tapi kita semua tahu bahwa anak-anaknya kelak menjadi orang-orang yang terpandang dalam kehidupan gereja mula-mula. Injil Markus yang diduga kuat ditulis di kota Roma ketika menceritakan kisah tentang Simon Kirene menjelaskan bahwa ia adalah ayah Alexander dan Rufus. Roma 15 ayat 21 mengatakan demikian. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Itu berarti ketika Injil ini ditulis mungkin setelah 20 atau 30 tahun kemudian di kota Roma, anak-anak Simon dari Kirene menjadi orang-orang yang terpandang dalam kehidupan gereja di kota Roma. Bukan saja anak-anaknya, istrinya juga menjadi orang yang terpandang dalam pemberitaan Injil. Oleh karena itu ketika Paulus menulis surat kepada jemaat di kota Roma, Paulus menyebut istri Simon dari Kirene sebagai ibu baginya juga. Roma 16 ayat 13 mengatakan demikian. Salam kepada Rufus, orang pilihan Tuhan, dan salam juga kepada ibunya yang bagiku adalah ibu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan dapat melalui berbagai pengalaman hidup. Bisa pengalaman hidup yang sangat menyesakan, bisa pengalaman hidup yang begitu mengejutkan, tetapi setiap orang yang yakin dan percaya Allah bekerja di dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan, dan betapapun ia mengalami peristiwa yang begitu menyesakan, Tuhan akan menyediakan masa depan yang tidak terduga. Tuhan Yesus memberkati.